selamat datang di Glow Talk, dari mimpi turun ke hati. Nah, sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial karena jauh nih. Jauh kan ya, dari Balikpapan Barat ke Balikpapan Selatan. Oh, itu Balikpapan Utara. Oh, Balikpapan Utara ya? Iya. Oh, berarti Telinung itu masuk Balikpapan Utara ya? Batu Akan. Oh, kirain udah perbatasan ya, dekat Balikpapan Barat. Iya, dekat Balikpapan. Ada Mbak Anissa Rahma. Iya, halo, assalamualaikum. Ini dipanggilnya apa nih, Mbak Anissa atau Mbak Rahma sih? Aku tadi manggilnya Mbak Rahma loh soalnya. Sebenarnya sih namanya kan Anissa Ramadini ya. Mm-mm. Mau Anissa bisa, mau Anissa bisa, Rahma juga boleh. Sembarang aja. Oke, aku manggilnya Mbak Rahma aja ya. Boleh. Mungkin karena nama MUA-nya kan Rias Pengantin Rahma ya. Iya, betul. Iya. Mungkin udah banyak yang kenal kali ya para di kalangan perwedingan, udah nggak asing ya dengan nama dengan Mbak Rahmanya, malah ya udah nggak asing. Tapi Mbak, kalau boleh tahu nih, mungkin bisa diceritain awal mula Mbak Rahma terjun ke dunia MUA. Kalau untuk saya sendiri sih masih tergolong baru ya. Saya sendiri itu baru mulai fokus untuk make up wedding gitu dari tahun 2016. Tapi untuk Rias Pengantin Rahma sendiri ini kan usaha turun temurun. Jadi yang duluan megang memang ibu saya. Jadi dari tahun 2005 itu mama saya udah buka usaha dekorasi. Kemudian tahun 2008 udah mulai juga buka untuk rias beserta dekornya. Nah, baru setelah itu 2016 baru deh saya mulai yang megang make up-nya. Terus untuk mama saya fokus yang untuk dekorasinya. Oke, jadi sekarang Mbak Rahmanya ini fokus di MUA ya. Dan juga ada gaunnya juga ya, ternyata ya, menarik banget. Karena aku pikir Mbaknya cuma spesialis di MUA doang. Ternyata ada gaunnya juga. Jadi untuk pengantin yang mau menikah itu kan bisa paket sekalian dengan gaunnya ya. Betul. Karena kayaknya kalau make up-nya beda, gaunnya beda tuh agak gimana gitu ya, Kak? Sebenarnya sih itu pilihan masing-masing juga ya. Ada yang mau sepaket lebih hemat juga bisa, atau misalkan mau lebih hemat mungkin bikin sendiri, atau memang mau pinjam dengan yang lain, itu pilihan juga. Iya juga sih ya, maksudnya kembali lagi ke personalnya masing-masing ya. Betul. Tapi yang pasti make up itu pasti harus ngikutin dengan fashion kita, bener nggak sih Mbak? Betul. Aku kan nggak expert juga ya sama MUA ngomong kayak gini, di samping MUA agak gimana gitu. Kalau untuk make up sendiri sih, kalau untuk saya pribadi tergantung dari calon pengantinnya sendiri mau request misalkan dengan look apa. Tapi terkadang untuk MUA sendiri dia jauh yang lebih paham untuk yang mana si klien ini cocoknya gitu. Kadang kan ada nih dia minta look yang simple, tapi untuk di dia kurang masuk. Jadi kadang kita kasih saran gimana kalau misalkan kita looknya begini, kamu lebih cocoknya gini gitu. Ada yang mendengarkan, ada yang tetap kekeh sama pendiriannya dia, ya kita nggak bisa paksakan gitu. Oke, nah ini juga pernah ada viral di dunia pernikahan nih. Ada perbedaan pendapat antara look make up anak muda sebagai pengantin ya. Pengantin kan kadang pengennya yang adalah gaya anak muda ya kan. Iya. Tapi ada juga yang malah orang tuanya yang pengen looknya tuh kayak gini loh. Padahal kan gaya wedding orang tua dan anak zaman sekarang itu kan beda ya, ya nggak sih? Pernah nggak sih Mbak ngalamin hal kayak gitu? Kalau untuk saat ini sih pasti kalau perbedaan atau perdebatan sebelum atau pas hari-hari itu pasti ada. Tapi ya itu tergantung dari pihak pengantinnya sendiri, dari kesepakatan dari keluarganya sendiri, yang lebih bagusnya yang gimana, mau look yang bagaimana, ya itu
ya disepakati. Tapi kalau untuk ada perdebatan pas pada saat hari H sih alhamdulillah sampai saat ini saya belum ada nemuin belum ada seperti itu. Oke, berarti alhamdulillah. Alhamdulillah ya. iya. Karena kalau ada perdebatan itu yang bingung pasti kitanya ya. Iya, Bingung pasti antara bingung. mau ngebela kubu A atau kubu B nih. Yang satu pengantin ya, yang satu orang tuanya, ya nggak sih? Iya, karena kan kalau misalkan maunya nih simple aja, misalkan lipstick ya, pengantinnya mau lipstiknya yang soft, tapi misalkan orang tuanya itu mau lipstik yang agak gocreng gitu. Nanti kan kalau misalkan kita ngikutin, serba salah ya, kita kan serba salah. Jadi kadang untuk solusi yang seperti itu nanti sementara kita ikutin dulu kemauannya pengantin. Nanti pas sudah didokumentasikan sama pihak fotografernya, nanti baru kita ikutin kemauan dari si orang tuanya atau dari pihak dari ibunya gitu. Jadi masing-masing dari dokumentasi ada supaya tidak mengecewakan satu sama lain gitu. Paling sih itu sih solusinya kalau memang mau seperti itu. Oke, nah Mbak ngomong-ngomong tadi kan kita udah sempet ngobrol-ngobrol tuh ya di belakang ya. Nah, untuk memulai menjadi seorang MUA itu kan perlu keahlian ya nggak sih Mbak? Nah, gimana sih cara Mbak Rama sendiri mengasah keahlian Mbak itu? Kan tadi Mbak Rama juga cerita ya kalau Mbak Rama nggak suka di make up. Ya, nggak suka make up diri sendiri gitu. Nah, terus Mbak cari model kah atau dari orang-orang terdekat dulu? Awal mulanya itu belajar pastinya itu dari orang terdekat dulu. Misalkan eksperimen lah, eksperimen dulu di orang-orang terdekat. Nanti kalau sudah mulai lancar, terus itu juga sudah ada rezekinya, baru nanti mulai kursusnya itu private sama MUA siapa gitu, atau enggak ikut workshop. Jadi untuk ilmunya sendiri upgrade-nya itu terus menerus supaya nggak ketinggalan zaman gitu. Oke, nah yang tadi juga ya, karena look orang tua, looknya tahun 2000-an berbeda sama yang sudah masuk ke 2020 ke atas ini ya. Udah beda. Ini setiap tahun itu pasti ada aja yang beda ya Mbak ya? Ada make up-nya ya. Kalau untuk yang dulu itu kan misalkan tahun 2008, tahun 2000, pokoknya tahun segitulah, itu kan trennya itu alis tipis gitu, dirapikan alisnya. Kalau untuk sekarang kan trennya itu tanpa cukur alis, lalu itu alisnya itu betul-betul ngikutin alisnya si klien sendiri. Paling sih salah satu perbedaannya ya dari itu. Oke. Terus Mbak, kalau setahu aku nih ya, kalau misalnya mau make up itu, kita kan ada yang beberapa orang pakai krim dokter. Nah, itu kan justru jatuhnya bedaknya jadi apa ya, kayak krak-krak gitu loh. Kayak pecah-pecah. Pernah nggak sih Mbak dapet klien kayak gitu kan jadi ribet nggak sih tuh Mbak? Kalau untuk itu jujur pernah. Kalau kayak gitu panik sih, pasti panik lah. Namanya juga kita menghadapi langsung di depan mata pasti panik. Tapi nggak pernah nanya juga ya Mbak pakai krim dokter itu enggak lah ya? Karena saya belajar dari pengalaman itu sendiri, akhirnya yang ke depan-depannya saya seperti itu. Oh, jadi nanya? Iya. Oke. Jadi pada saat hamil 1 bulan atau hamil 2 bulan itu saya sudah istilahnya udah wanti-wanti. Kalau untuk saya pribadi ya, saya udah wanti-wanti. Maaf Kak, pakai produk apa ya? Misalkan pakai krim dokter atau misalkan pakai produk-produk tertentu gitu. Kalau boleh tahu apa gitu. Nanti kalau misalkan dia sudah bilang, oh saya pakai produk ini Kak, ini. Kalau misalkan dia menggunakan krim dokter, saya sarankan hamil 2 minggu atau hamil 1 bulan tuh udah di stop dulu untuk sementara waktu gitu sampai hari hanya. Oh, supaya makeupnya juga lebih nempel ya Mbak ya. Tapi kadang yang jadi perdebatan antara pro dan kontra itu ya si krim itu sendiri. Jadi ada yang bilang jangan pakai skincare. Nah, padahal skincare dengan krim dokter itu beda.
Jadi krim dokter itu kan dia ada yang krim pagi sama krim malam ya. Atau misalkan untuk yang treatment itu kan tingkat pemutih atau tingkat untuk mengglowingkan mukanya itu kan lebih tinggi. Kalau skincare itu kan dia lebih ke misalkan ada skincare yang dari hewani, ada yang dari tumbuhan. Itu dia lebih alami. Nah kalau itu saya nggak larang karena pada saat saya memulai makeup itu pun saya juga prepare juga menggunakan skincare. Nah jadi untuk para calon pengantin merawat diri, merawat wajahnya dengan skincare itu tuh penting. Jadi jangan sampai dilepas karena itu yang menandakan kulit dia tuh sehat gitu. Oke, ini ilmu baru juga ya buat penonton juga nih. Mungkin yang mau make up dan masih pakai krim dokter ya, mungkin tips dan saran dari Mbak Rama lepas dulu ya. Iya, Hamin 2 minggu ya atau hamin 1 bulan. Gitu. Iya, tapi ya itu tergantung dari MUA-nya sendiri ya. Kalau untuk saya sendiri sih seperti itu, tapi ada juga teman-teman MUA yang lain yang tidak melakukan hal itu. Tapi ya itu ya pilihannya mereka. Oke, nah terus kalau untuk masalah produknya nih Mbak, ini kan kalau misalnya sebut merek kita nggak dibayar nih Mbak. Jadi kayaknya nggak usah nyebut merek, cuman gimana sih Mbak cara Mbak untuk memilih produk? Kan tipe kulit orang itu kan beda-beda ya Mbak ya. Ada yang Mbak mungkin pakai produk A, tapi aku nggak cocok nih di produk A ini. Nah itu untuk memilih produknya itu gimana sih? Memilih produk ala MUA deh. Kalau untuk saya sendiri produk-produknya itu nggak mesti satu brand, jadi beda-beda. Jadi untuk yang kulit misalkan kulit berminyak atau misalkan dia kulitnya breakout itu ada sendiri. Oke, berarti Mbak sudah menyiapkan produk untuk kulit yang berjerawat apa, untuk kulit yang berminyak apa, dan kulit kering itu apa? Oke. Jadi sebelum make up kita prepare itu kita lihat dulu kondisi wajahnya, terus itu kita tanya juga, misalkan Kak saya di bagian T-zone ini berminyak gitu. Nah itu ada nanti tahap-tahapnya yang cara pelakuannya yang berbeda gitu. Oke, nah terus kalau untuk alat-alatnya nih Mbak, ini kan kadang di masa pandemi ini kita agak rawan ya Mbak ya. Kalau untuk MUA apalagi ya MUA ya Mbak ya. Kadang kan ada alat yang kita kan nggak tahu nih orang ini ada potensi nggak ya kan kita kadang melihat orang sehat-sehat aja tapi kan kita nggak tahu ya Mbak ya. Lalu gimana Mbak? Kalau itu sebelum pandemi pun untuk kayak spons, terus itu kuas, baru itu pokoknya brush itu untuk satu kali pakai, maksudnya pada saat satu hari klien itu kotor itu udah kita nggak pakai lagi, udah dipakai lagi bukan maksudnya langsung dibuang, dicuci ya? Iya dicuci. Jadi misalkan saya satu hari itu ada 2 klien atau 3 klien itu saya bedakan sendiri-sendiri. Berarti banyak ya Mbak ya alat toolsnya banyak ya. Harus kayak gitu. Jadi kan karena kan kita nggak tahu nih kondisi kulitnya dari si calon pengantin ini. Kalau misalkan kita campur-campur nanti yang tadinya dia kulitnya nggak apa-apa jadi bermasalah karena sensitif kan kita nggak tahu. Berarti bukan kendala virus corona ya, tapi ya kulit juga ya nggak sih? Apalagi kalau misalnya lipstick kita aja kadang nggak boleh ya tukar pakai lipstick, misalnya aku punya dong lipstick kamu kan nggak boleh ya, termasuk spons bedak itu juga ya. Spons baru itu kayak lipstick itu kan sekarang ada tuh, karena ini kan zaman kemarin ada yang berasnya yang satu kali pakai yang langsung dibuang tuh ada, yang untuk yang lipstick juga ada yang kayak gitu. Terus juga selama masa pandemi ini kan kalau untuk kalau alat makeup yang seperti beras sama si spons itu kan bisa dicuci ya, tapi kalau untuk kayak bedak baru itu untuk foundation itu kan nggak mungkin dicuci kan. Jadinya untuk mensterilkan itu biasanya setelah selesai makeup kita semprot dulu dengan alkohol, terus itu kita masukkan di box untuk yang sinar UV itu. Oke, keren banget. Untuk mensterilkan. Berarti udah profesional nih kayaknya ya. Amin. Tapi make upnya masih wilayah Balikpapan pernah nggak sih
mungkin di Penajam ya, pernah nggak? Daerah-daerah kabupaten di Kaltim. Kalau dulu waktu pas zamannya mama saya pernah, saya berani ngambil di situ, tapi kan karena saya sudah berkeluarga, anak saya juga masih kecil, jadi saya masih belum berani ngambil yang di luar Balikpapan. Sebenarnya udah ada yang nanyain, Kak bisa nggak ke Penajam gitu. Ya terpaksa saya tolak karena ya saya bingung juga nanti di sana nginep. Kalau dulu mau dikasih misalkan dikasih tempat di rumah pengantin ya ayo aja. Kalau sekarang kan ada tanggungan anak nih, masa mau anak saya mau dibawa juga? Iya, makanya jadi ribet juga sama kliennya ya. Makanya kan udah enak ya, lebih baik nggak apa-apa lah, kan ada rezeki yang lain juga. Iya, di Balikpapan aja udah terkenal di Balikpapan. Oke deh kalau gitu, makasih banyak ya Mbak Rahma ya sudah datang di Glow Talk di podcast kita. Semoga sukses terus Mbak Rahma. Amin. Sukses juga untuk Glow Up Wedding Organizer. Amin. Oke deh teman-teman, mungkin itu aja podcast dari aku dan juga Mbak Rahma, dan semoga ilmu tadi kan ada sedikit ilmu tuh ya dari Mbak Rahma mengenai produk, terus juga mengenai penggunaan make up dan lain sebagainya. Nah buat teman-teman nih yang mau jasa make up bisa langsung cek di Instagramnya. Apa Mbak Instagramnya? Instagramnya riaspengantin_Rahma. Oke, nah di situ banyak banget tuh portofolionya ya, bisa dilihat. Betul. Make upnya bagus-bagus kok, aku pernah di make upin. Alhamdulillah. Oke deh teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.